pekerjaan terbuka, pendapatan meningkat. Yang ilegal itu yang diuntungkan atau orang yang punya kuasa. Dulu sama yang sekarang jauh beda. Kalau dulu itu tidak terlepas dari bagaimana kita menguatkan elemen masyarakat. Kompetisi yang baik akan melahirkan pemain tim Karena nasional. kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan anak dan kesejahteraan bagi juga kaum. Wabarakatuh, sahabat sisi lain, kembali kita bertemu dengan program-program analisa yang tajam dan terpercaya. Hari ini ibarat diberikan segelas air di tengah cuaca yang sangat terik dan panas oleh DPR Aceh, khususnya Badan Legislasi. Ini terkait kegaduhan dan hiruk-pikuk mengenai masalah usulan revisi kanun Lembaga Keuangan Syariah atau LKS yang selama ini sudah berjalan di Aceh, disusul kemudian dengan bocornya surat usulan revisi dari penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki. Dan klimaknya sejumlah mahasiswa atau seratusan mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas atau UIN Araniri Banda Aceh menggelar aksi demonstrasi di gedung DPR Aceh. Seperti apa sebenarnya dari proses ini? Apakah benar DPR ingin merevisi ini? Apakah bisa serta-merta seperti itu? Nah, malam ini kami telah mengundang Teguh Wadi atau nama lengkap beliau adalah Mawardi. Beliau adalah Ketua Badan Legislasi DPR Aceh. Wakil rakyat dari Dapil 5 Kota Losmoen dan Aceh Utara dari Partai Aceh ini sudah dikenal sangat berpengalaman dalam menyusun berbagai legislasi yang ada baik di parlemen kabupaten kota maupun di DPR Aceh. Langsung saja, Assalamualaikum Tengku Adik. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya ingin tahu aja langsung ini, tadi Tengku Adik begitu tegas ya. Saya melihat rekaman videonya, kemudian wartawan saya juga melaporkan dengan tegas mengatakan tidak ada revisi Kanun nomor 11 ya 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Ini apa yang melatar belakangnya Tengku Adik sehingga begitu tegas? Baik, terima kasih Modus yang telah mengundang kami untuk memberi klarifikasi dan mengedukasi masyarakat terhadap informasi yang benar. Pertama kita ketahui sebagai isu selama ini yang sudah sangat booming di Aceh ya, menyangkut bahwa DPR dan pemerintah sudah sepakat, sudah sepakat merevisi. Nah, inilah yang membuat kami DPR, khususnya Badan Legislasi DPR Aceh, harus memberi pernyataan yang sebenarnya supaya masyarakat tidak salah mendengar informasi sepintas lalu yang menyebabkan kegaduhan-kegaduhan. Yang sebenarnya bahwa sebagaimana kita ketahui DPR Aceh belum duduk, belum rencana pun. Yang ada bahwa sebagaimana kita ketahui tanggal 28 Oktober 2022 saya sebagai Badan Legislasi menerima dispos dari pimpinan DPR terhadap permohonan revisi Dari pemerintah Aceh. Setelah itu karena pertama terjebak dalam akhir tahun kami ada agenda dan tentunya ada kegiatan-kegiatan lain dan juga karena LKS ini kan sangat sensitif. Kami Badan Legislasi sudah rapat internal anggota sepakat bahwa kanun itu tidak kita sentuh. Nah, artinya dari awal sudah tahu gitu. Sudah tahu. Oke. Sudah tahu. Jadi 7 bulan menjelang dengan terjadinya error sistem di BSI yang menyebabkan kolab, artinya ada beberapa banyak transaksi dan keluhan masyarakat, sehingga imbasnya kan selama ini memang pihak-pihak yang berusaha ingin mengembalikan bank konvensi itu ada. Saya beberapa kali diundang oleh lembaga untuk membicarakan. Terutama dalam melihat dari sisi kacamata ekonomi. Nah, jadi ketika isu BSI ini menggelinding ditambah dengan statement
Bapak Ketua yang mungkin dipenggal yang tidak habis, sehingga tidak ada penjelasan lebih jauh, sehingga terjadilah bahwa polemik di tengah masyarakat seakan-akan kanun ini sedang direvisi dan akan konvensional akan kembali. Ini yang menjadi persoalan. Gitu ya. Ya. Ditambah lagi tidak lama kemudian muncul pernyataan dari pemerintah Aceh melalui juru bicara Iya. bahwa Sudah sepakat. pemerintah Aceh sepakat dengan PR pemerintah. Jadi seolah-olah Ya. inisiatif ini diambil oleh DPR gitu ya. Ya, seolah-olah DPR sudah berinisiatif. Nah, ketika itu sudah terjadi, Ya. saya sebagai pimpinan Badleg bermusyawarah dengan beberapa anggota bahwa sepakatlah kami mengadakan rapat internal Badleg dengan melibatkan 12 orang tenaga ahli yang ada di Badleg. Panggil, kami duduk bersama membicarakan apa sikap kita menyikapi terhadap isu. Nah, berkembanglah dinamika di dalam forum itu bahwa sebagian pro kontranya juga terasa di dalam. Ada yang tenaga ahli ini, ada yang latar belakang ekonom, dia berbicara tentang bagaimana kondisi ekonomi, denyut bahwa perbankan itu sebagai sumber denyut daripada pergerakan ekonomi Aceh. Nah, di satu sisi lain bagaimana dengan konsep syariat ini sudah menjadi konsensus daripada masyarakat Aceh yang dituangkan dalam LKS. Nah, ini juga ada dua sudut pandang yang berbeda yang kedua-duanya ini sangat penting. Jadi menurut Ketua Ade ini pernyataan Pak Ketua ini memang spontan atau memang terinspirasi dari surat pemerintah Aceh tadi kira-kira nih menurut Pak? Kalau menurut saya, kalau menurut saya spontan. Spontan. Tapi beliau kan setelah membaca surat dari pemerintah Aceh tentu kan? Tidak. Surat itu kan 7 bulan sudah didispos ke saya. Kalau seandainya beliau memang benar-benar ingin melakukan hal itu, mungkin dari dulu dia sudah perintah. Disposisi itu mohon dikaji. Tidak ada perintah mohon ditelaah secara tidak ada. Di disposisi itu tidak ada perintah tegas bahwa kami, dan 7 bulan tidak pernah ditegur pun. Nah, artinya beliau spontanitas ketika isu itu sudah menggelinding gara-gara error bank BSI. Beliau kan diwawancara setelah pendaftaran Bacalek kemarin. Ya. Tapi orang juga mengenal hubungan baik kan antara Ketua DPR Aceh dengan PJ Gubernur juga hubungan baik. Iya, dalam sebuah pemerintahan itu kan harus komunikasi itu antara dua. Sebenarnya kita menginginkan hal itu. Ya. Bagaimana dulu antara Pak Nova dengan DPR bertikai, bagaimana dulu. Selama ini kan kita melihat ada pertikaian dua institusi pemerintah ini juga tidak baik. Dalam hal komunikasi beliau memang kita lihat bagus. Ya. Lalu bagaimana sikap DPR setelah adanya pernyataan dari pemerintah Aceh melalui jubir itu tadi? Ya, sikap kami sudah jelas. Di demo itu kan kami sudah jelas menyatakan bahwa revisi itu tidak serta-merta. Dan kalau dibicarakan, kalau sudah ada kesepakatan untuk merevisi, misalnya kami sudah sepakat, belum, kami masih melakukan kajian internal. Revisi itu butuh tahapan, mekanisme, tidak serta-merta. Beliau beliau mengirim surat itu kan tidak mesti kami harus menyetujui, harus kirim surat. Semua surat boleh dikirim ke DPR. Permohonan revisi silakan kirim. Tapi kan otoritasnya ada di DPR Aceh. Apakah revisi atau tidak. Nah, kami DPR Aceh sudah melakukan langkah-langkah. Hasil daripada duduk internal di Badan Legislasi bahwa kami akan melakukan kajian yang mendalam, yang melibatkan multi stakeholder dan elemen masyarakat yang kita anggap berperan, kita anggap punya pengetahuan. Apakah ahli ekonomi Islam, ya kan, perbankan, apalagi OJK dan juga Dewan Pengawas Syariah yang selama ini kan pro kontra di tengah masyarakat tidak hanya pada antara Bank Konven dengan BSI, tetapi pro kontra lagi, Bang, ini perlu diketahui bahwa BSI sendiri dengan programnya pun tidak ada yang menjamin halal atau belum. Kurang kentama lagi BSI dengan Bank Konven. Ini yang jadi masalah. Ya. Ya, ini juga harus diselesaikan. Nah, kami DPR Aceh
Aceh dalam melihat sebuah persoalan itu kan penuh melihat itu sebagai sebuah dinamika yang berkembang itu kan semua masyarakat kan harus kami tampung. Ada yang pro, ada yang kontra di sini. Sebelum surat itu keluar, mungkin dalam pertemuan-pertemuan baik formal maupun informal dengan PJ Gubernur, mungkin di DPR atau pertemuan-pertemuan lain di pendopo tempat lain, ada nggak disenggol-senggol itu sebelumnya? Ini bapak-bapak kayaknya kita perlu, ada nggak disenggol? Kalau saya jarang jumpa. Oh, jadi kita tanya apa yang sering jumpa? Ya, kalau saya nggak bisa jawab karena jarang jumpa. Saya nggak tahu nih level. Atau ada pendapat di luar, di masyarakat, di warung-warung kopi, ini sekedar pendapat karena DPR ini lembaga politik. Memang terkesan seolah-olah memang anggota DPR atau pimpinan DPR ini sudah di bawah kendali dari PJ Gubernur, sehingga dia begitu berani 3 bulan dia masuk langsung gitu dulu yang dia minta revisi. Ini pendapat politik Tengku Adik gimana? Kalau saya nggak bisa menjawab. nggak tahu saya karena saya pertama tidak terlibat di Banggar. Ya kan, saya tidak. Kebanyakan itu kan orang-orang yang terlibat di politik anggaran. Mereka yang lebih instan komunikasi. Kalau saya yang instannya itu lebih hukum karena saya di bidang legislasi. Tapi secara pribadi Tengku Adik tidak merasa di bawah kendali Ahmad Marzuki kan? Kalau saya melihat, kalau saya pribadi saya nggak merasa. Lebih bebas merdeka gitu ya? Nggak merasa. Kalau saya lebih merdeka, saya tugas di sini dikirim oleh Partai Aceh untuk membela kepentingan Aceh, kekhususan dan keistimewaan Aceh. Ini kan sempat juga ini, begitu Ketua Saiful Bahri ataupun Yahya ini mengeluarkan statement, ini kan orang sudah menerjemahkan, malah ada ulama muda menyatakan bahwa jangan pilih partai dan anggota DPR yang mengundang konven. Ini gimana dalam perspektif politik itu tadi? Ya, sah saja Wajar aja mengeluarkan statement demikian karena kecintaan beliau sama syariat. Tapi Bang Saleh perlu kita ketahui bahwa kalau mengacu kepada dunia Islam, Mesir juga daerah Islam. Dan di situ yang memproduksi kader-kader Islam terbesar dunia. Dunia dia. Nah, bagaimana dengan bahwa mereka 98 mengharamkan bank, 2003 mereka menghalalkan bank. Artinya ada khilafiyah di dalam memaknai perbankan. Nah, tentu di Aceh kan lain perbedaannya. Ya. Aceh kita sangat kental dengan syariat. Nah, saya pernah mewacanakan berbicara di dalam konteks revisi kanon LKS. Kalau saya sepakat direvisi untuk memperkuat. Contohnya begini, Pak. Di dalam LKS itu tidak ada satu kepastian jaminan terhadap perlindungan nasabah. Itu tidak ada di dalam LKS, itu kelemahan. Yang kedua, fungsi Dewan Pengawas. Dewan Pengawas hari ini, fungsi di dalam kanun itu dia sebagai sebuah otoritas yang independen, yang maksudnya yang independen, yang memberi fatwa sebenarnya, yang menjamin bahwa semua program perbankan itu sudah legal syariah, sudah halal lah kira-kira. Nah, tapi hari ini ketika masyarakat resah, para guru-guru ini belum tentu, para tungku-tungku yang merasa tungku yang ingin mengambil kredit itu mereka belum berani mengambil di BSI. Oke. Dalam kanun lembaga syariah ini lembaga keuangan syariah. Saya belum habis mempelajari juga. Apakah ini dikhususkan pada perbankan atau sumber-sumber lembaga keuangan daerah? Ya, ini sangat penting, Pak. Di kanun lembaga LKS tersebut, lembaga pengelolaan keuangan syariah. Tidak ada kalimat yang bank, bukan ke bank. Artinya semua lembaga keuangan, lembaga keuangan diwajibkan kepada seluruh masyarakat Aceh yang ber-KTP Aceh untuk bertransaksi secara syariah. Nah, masalahnya, pertanyaan saya kemudian sebagai orang Aceh, kenapa kita terjebak pada perbankan? Pertanyaan saya hari ini, bagaimana dengan pegadaian? Bagaimana dengan leasing? Bang. Leasing masih riba. Masih riba. Pegadaian. Ini kita terjebak. Maka saya tidak sepakat kalau ada penolakan revisi. Tidak kembali bank kompen, oke. Tapi sebenarnya dalam konteks kanun syariah ini tidak usah disebut antara bank kompen dengan bank. Kita mau di Aceh masyarakat terbebas dari riba apapun.
apakah di transaksi perbankan, di transaksi perdagangan, ataupun kredit, apapun namanya. Kan itu yang cita-cita kita. Iya, artinya ini juga leasing perlu dibidik Iya. juga. Leasing bagaimana? Pegadaian. Tahun 47 bagaimana? Ya kan? Iya. Ah, Nah, ini kan saya melihat sebenarnya kalau hanya sekedar membicarakan ini, tentu kan tidak ada sesuatu yang perlu kita perdebatkan. Cuma hanya saja mungkin dalam perspektif komunikasi politik. Iya. Kalau tadi alasan jubir bahwa ini adalah aspirasi kelompok pengusaha, toh kenapa tidak misalnya dipertanyakan dulu, dipanggil dulu lah. PJ Gubernur manggil dulu akademisi, panggil dulu ulama. Ini saya mendapat aspirasi dari sekelompok Ya. masyarakat Aceh, kan gitu kan. Ini ada usulan revisi. Gimana menurut Tengku? Itulah sebabnya alasan kenapa kami DPR Aceh tidak mau menyentuh. Oh. Karena dia hanya selembar surat gubernur, di dalamnya diteken oleh PJ Gubernur, dan perubahan pasal metrik yang dikirim. Oh, ada. Tidak ada penjelasan kenapa harus direvisi, tidak ada penjelasan misalnya ada rekomendasi ataupun semacam fatwa NPU, tidak ada pendapat akademik di situ. Nah, jadi kami menganggap ini tidak cukup syarat untuk dibahas. Jadi dari awal sebenarnya tidak cukup syarat. Tidak cukup syarat. Karena revisi sebuah kanun itu harus punya Kriteria. urgensi daripada revisi itu apa? Kalau hanya dia mengasih bahwa Bank Kompen harus masuk, no, tidak bisa. Ini bagian akademik, ini bagian hukum, bukan semata-mata. Itu harus dilampirkan sebenarnya. Dan masyarakat sangat kaget. Sangat kaget. Kok 3 bulan gitu ya? 3 bulan baru masuk, sasaran tembaknya kok itu. Kok itu? Apa nggak ada yang lain gitu kan? Dan itu baru ketahuan 7 bulan kemudian. Dahsyat memang. Lalu sekarang sikap selanjutnya dari Parlemen Aceh atau khususnya Banlek gimana? Kalau kami akan terus melakukan saya pernah minta juga dulu anggaran pada Pintik waktu untuk 2023 kemarin. Itu kan 22. Saya minta Pak Kudri dan Pak pimpinan tolong anggarkan 2 kali seminar untuk LKS. Karena saya memang kami sudah memang ingin melakukan pengkajian yang lebih mendalam dan komprehensif. Harus sangat mendalam, harus sangat luas itu dikaji. Dalam semua kacamata aspek itu harus dilihat. Karena selama ini memang kanun LKS itu kan sebenarnya kalau kita melihat kondisi Aceh memang terlalu cepat ya. Terlalu cepat, dalam waktu 3 tahun kita sudah terpisah dengan kondisi keuangan. Itu kan terlalu cepat, artinya masyarakat Aceh belum siap. Tambah lagi dengan masyarakat Aceh berbicara antara ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis ataupun ekonomi perbankan. Kan ini kan belum, nggak ada pengetahuan. Kalau saya tidak salah dulu anggota DPR Aceh itu melakukan studi banding ke NTB. Ya. Ketika itu Tuan Kubajang ya. NTB sukses sampai hari ini karena salah satu kesuksesan itu adalah sosialisasi. Sama seperti kita, NTB juga memberi waktu 2 tahun untuk melakukan sosialisasi. Nah, ini terketuk ketika itu Aceh dipimpin oleh Abu Noto. Apakah ada kepentingan politik lainnya sehingga ini dipaksakan untuk segera disahkan, saya tidak tahu. Tapi Bang begini ya, kita tahu bahwa sistem di NTB itu dual banking, Bang. Karena pemerintah kan sekarang sudah di beberapa negara. Itu kan sistem dual banking, satu bank dua sistem transaksi. Mau syariah atau bonken, silakan pilih. Di NTB mereka tidak menutup Bank Kompen. Nah, kita di sini apakah di dalam kanun ada disebutkan dengan berlakunya LKS ini maka bank konvensional tidak boleh lagi ada? Tidak. Nah, itu dia kembali lagi. Ini saya juga lagi pikir, saya buka-buka kembali. Jadi siapa sebenarnya yang menerjemahkan sehingga bank konven ini harus angkat kaki dari Aceh? Nah, ketika nasabahnya diwajibkan bertransaksi syariah, untuk apa lagi bank konven memang, Bang? Dengan sendirinya mereka juga nggak disuruh angkat kaki, pasti udah angkat kaki. Sebenarnya bank kanun itu walaupun tidak ada sanksi, itu kanun bagian daripada kanun penyelenggaraan syariat Islam. Ya sama juga dengan dengan kanun hukum acara dinayah, hukum kaluat, sebenarnya sama juga. Sama itu, cuman kanun LKS ini tidak ada sanksi. Kalau pelanggar kaluat kan ada cambuk.
Ya, pelanggar khalwat kalau memang hukumnya melanggar. Ya, Misalnya minuman keras, aman. ya, kalau ini kan lebih kepada penekanan, wahai masyarakat Aceh, kita nggak boleh lagi bertransaksi riba. Kalau kalian melanggar, ini sebenarnya begitu. Walaupun di dalam kanun tidak Tidak ada sanksi campur. Artinya masyarakat Aceh boleh masih memegang bank open, tapi keluar Aceh. Ya, saya kan jadi berpikir begini, ini logika sederhana saya. Iya, Logika yang saya tidak paham gitu. Oke, kalau tadi bagi ada warga Muslim yang minum khamar itu dicambuk, yang khalwat itu dicambuk, yang berzina itu dicambuk. Tapi kan bagi warga Tionghoa non Muslim yang nggak pakai jilbab kan nggak pernah dicambuk. ya itu kan bagi Muslim, Bang. Enggak, ini katakanlah bagi non Muslim. Ya. Nah, sekarang bagi non Muslim yang pegang yang memang mau konvensional tadi Ya silakan, orang Aceh juga bisa pegang konvensional. Tapi masalahnya nggak ada bank di Aceh. Iya. Tapi artinya kesimpulan kita hari ini, DPR tetap bersikukuh bank syariah atau kanun syariah itu tetap Ya, kanun syariah itu prinsip syariah tetap dipertahankan. Tapi kita akan melakukan kajian sehingga kajian panjang ini akan melahirkan nanti sebuah kesimpulan. ya, artinya penyempurnaan. Kita harus mencari solusi, Bang. Tidak boleh. Ekonomi juga sangat penting. Di satu sisi bahwa Aceh ini tidak mungkin terpuruk selamanya. Denyut ekonomi itu perbankan memang karena sudah memang sistem dunia. Sistem perbankan dunia dimanapun dia tidak bisa dipisahkan. Tidak ada dunia yang membangun ataupun negara yang membangun negaranya tanpa perbankan. Betul. Nah, tapi bagaimana kita melihat syariat juga harus lama, ya kan? Ekonomi juga harus lama. Artinya kalau memang BSI ataupun bank yang bersifat syariah yang mau beroperasi di Aceh, kita berdayakan. Oke. Jangan hanya 2 bank saja. Oke, saya punya pemikiran dari beberapa referensi yang saya baca. Kalau memang kita konsisten, sami'na wa ta'na kepada sistem perbankan Islam, kenapa kita tidak berlakukan dirham di Aceh? Ya itu kan masih butuh waktu, Bang. Nah, artinya inilah harus ada pakar, harus ada pemikiran, harus ada memang perencanaan yang matang. Kan tidak bisa serta-merta. Ya, ini kan orang datang ke Aceh beli rumah di Aceh hanya cukup secari uang kertas yang dicetak di Jakarta lalu dia akan menguasai aset. Ya. kan? Itu baru bisa, Bang. Padahal kalau kita cetak dirham, ini Bank Aceh sebagai bank saham rakyat Aceh, mereka belum pun jadi bank devisa. Ya kan? Ini yang sangat maunya Bank Aceh bisa jadi bank devisa, Bank BSI juga dia bisa menjadi bank penjamin. Ya kan? Tapi sampai sekarang kan belum. Tapi saya dengar sedang berproses. Ya. Artinya kalau boleh saya titip, tidak hanya lembaga keuangan syariah tidak hanya bicara soal perbankan, tapi juga bicara soal leasing. Iya, soal semua transaksi keuangan. Ya, jadi kalaupun nanti ada analisa penguatan dari kanun ini, mungkin Datuk Adik ini bisa menjadi masukan gitu ya. Ya. Satu lagi bagaimana kita di Aceh, mungkin tidak untuk sekarang, tapi bagaimana mulai sekarang kita menggagas berlaku dirham di Aceh, dirham emas. Iya. Inilah kekhususan kita juga. Iya, kekhususan ini. Kekhususan. Pertama, Bank Aceh harus diperkuat. Berkuat. Devisa Aceh harus kuat, ya kan, pendapatan per kapita ekonomi. Ketika ekonomi kita sudah kuat, Aceh kan sudah sampai kita kan punya kewenangan mengatur nilai suku bunga. Iya, dan itu bisa kita atur lewat. Iya. Baik, terima kasih Datuk Adik. Baik. Sangat menarik pembahasan, cuma hanya waktu yang misalnya kita. Iya. Mudah-mudahan Datuk Adik jangan pernah bosan. Jika punya waktu kami undang kembali akan bicara hal-hal yang menarik untuk kita sampaikan kepada publik. Sahabat, sisi lain itu tadi pembicaraan kami seputar masalah kasak kusuk atau kegaduhan yang sempat terjadi mengenai usulan rencana revisi kanun lembaga keuangan syariah. Tapi saya kira penjelasan Teguh Mawardi atau Teguh Adik ini semakin menambah referensi kita, dan beliau menjamin sampai malam ini tidak ada keinginan untuk merevisi itu. Jadi kalaupun ada informasi-informasi yang kira-kira kurang bisa dipercaya, jangan cepat mengadulah. Mudah-mudahan ini akan menjadi bermanfaat. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.